Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini, yuk kita jalan-jalan ke masa lalu, ke Babilonia kuno. Kita mau gali nih, kebijaksanaan finansial abadi dari buku klasik The Richest Man in Babylon. Anda mungkin pernah dengar ya, Babilonia itu kota terkaya pada masanya. Tapi, ironisnya, banyak warganya malah hidupnya pas-pasan. Contohnya nih, ada Bansir, si pembuat kereta, terus Kobi, si musisi. Mereka ini kerja keras loh, tapi ya itu, dompetnya kok kempis terus. Nah, misi kita hari ini, kita mau coba saring nih prinsip-prinsip inti dari cerita mereka sama ajaran Arkad. Arkad ini orang terkaya di Babilonia. Prinsip-prinsip ini tuh kayaknya masih relevan banget dan bisa Anda terapkan langsung buat ya membangun kemakmuran Anda sendirilah. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan penting di buku ini. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Iya, menarik banget itu. Seringkali masalahnya memang bukan di kurang usahanya, tapi lebih ke mindset atau pola pikirnya kan. Titik baliknya itu kalau kita perhatikan, pas si Bansir sama Kobi ini berhenti cuma ya berharap atau ngeluh doang, mereka mulai aktif nanya, gimana sih caranya jadi kaya? Nah, pergeseran ini nih, dari pasif jadi proaktif nyari solusi, itu fundamental banget. Langkah pertama yang, sering kelewat kayaknya. Langkah fundamental ya, benar juga. Dan dari pertanyaan itu mereka akhirnya nyari Arkad kan, yang kemudian diminta sama Raja Sargon buat ngajarin rakyatnya cara ngatur uang. Nah, Arkad ini ngasih 7 obat untuk dompet kempis. Kayaknya 2 obat pertama ini jadi fondasi banget ya. Obat pertama, mulai gemukkan dompetmu. Simpelnya, simpan minimal 10% dari semua penghasilan Anda. Tapi sebelum dipakai belanja loh ya. Ingat kan nasihat mentornya Arkad, si Algamish? Buat setiap 10 keping yang masuk dompetmu, jangan belanjakan lebih dari 9. Gitu kira-kira. Betul. Prinsip 10% itu kuncinya. Titik awalnya di situ. Tapi ya, nabung aja juga nggak cukup kalau ibaratnya keran pengeluarannya masih bocor deras kan? Makanya masuk ke obat kedua. Kendalikan pengeluaranmu. Nah, ini soal disiplin. Harus bisa bedain mana sih yang benar-benar butuh, mana yang cuma keinginan sesaat, yang sebetulnya bisa ditunda atau malah dihilangin sekalian. Arkad tuh udah ngamatin fenomena yang sekarang kita kenal lifestyle inflation gitu. Dia bilang, pengeluaran yang kita sebut perlu itu bakal selalu tumbuh sampai menyamai pendapatan kita, kecuali kita sadar buat nolak. Kuncinya ya, bikin anggaran yang sadar. Oke. Jadi langkahnya jelas ya. Pertama, sisihkan 10%. Itu obat 1. Kedua, kita rem pengeluaran nggak penting. Itu obat 2. Nah, kalau ini udah jalan, kan mulai ngumpul tuh modalnya. Terus, gimana caranya kata Arkad biar uang ini nggak diem aja? Biar bisa kerja buat kita gitu. Nah, itu dia. Itu masuk ke obat ketiga. Buat emasmu berlipat ganda. Intinya, jangan biarin tabungan kita cuma tidur di bawah bantal istilahnya. Harus diinvestasikan. Ibaratnya kita kirim pasukan koin emas kita ini buat kerja di ladang investasi. Biar bisa menghasilkan lebih banyak koin lagi. Lewat apa? Ya lewat bunga atau keuntungan investasi. Arkad sendiri kan mulainya gitu. Dia pinjemin tabungannya ke pembuat perisai, dapat bunga deh. Dan penting juga keuntungannya itu jangan langsung dihabisin. Diinvestasiin lagi. Jangan memakan anak-anak tabunganmu gitu katanya. Biar efek compoundingnya jalan. Wah, menarik. Investasi biar uangnya beranak pinak. Tapi investasi kan ada risikonya juga ya. Gimana tuh cara Arkad ngajarin buat ngelindungin harta kita? Nah, pertanyaan bagus banget. Itu langsung nyambung ke obat keempat. Jaga hartamu dari kerugian. Prinsip utamanya gini, investasikan cuma ke hal-hal yang kita paham bener risikonya gimana. Atau, kalau nggak paham, ya cari nasihat dari orang yang emang ahli di bidang itu. Ahli beneran ya, bukan abal-abal. Ingat nggak cerita kegagalan Arkad sendiri yang pahit banget itu? Dia kan percayain tabungan hasil kerja setahun penuh ke Azmur, si pembuat batu bata. Disuruh beli perhiasan langka dari Venesia, gitu. Masalahnya, Azmur kan jagonya bikin bata, bukan permata. Ya ketipulah dia. Akhirnya, lenyap semua modal Arkad, setahun kerja keras hilang gitu aja. Aduh, ini pelajaran abadi banget sih, relevan banget sama zaman sekarang. Banyak kan penipuan investasi online nawarin untung cepat dari hal yang kita nggak ngerti sama sekali. Ini nyambung juga sama hukum emas kelima yang nanti diajarin Nomasir. Emas itu lari dari orang yang memaksain dia menghasilkan keuntungan yang mustahil. Jangan serakah intinya. Waduh, iya juga ya. Pelajaran mahal banget itu pasti buat Arkad.
Oke, jadi selain nabung, ngontrol pengeluaran, terus investasi dengan hati-hati, ada cara lain nggak sih buat mempercepat proses jadi kaya menurut Arkad? Ada, dan ini seringkali jadi faktor pembeda yang signifikan. Masuk ke obat ketujuh, tingkatkan kemampuanmu menghasilkan. Ini intinya investasi ke aset kita yang paling berharga. Ya diri kita sendiri, pelajari skill baru, tingkatkan keterampilan yang udah ada, perluas wawasan, baca buku, ikut kursus, apa aja lah. Kayak kata Arkad, semakin banyak kebijaksanaan yang kita miliki, semakin banyak pula yang bisa kita peroleh. Kan ada batasnya ya seberapa irit kita bisa hidup, tapi kalau potensi penghasilan, itu bisa dikembangin terus, nggak ada batasnya secara teori. Masuk akal banget. Jadi jangan cuma fokus ngerem pengeluaran, tapi juga gimana caranya nambahin keran pemasukan ya. Nah, semua prinsip ini kan kayaknya dirangkum lagi ya di 5 Hukum Emas, lewat cerita Nomasir, anaknya Arkad itu kan? Bener banget. 5 hukum emas itu kayak penyaringan lagi dari 7 obat tadi. Hukum pertama misalnya negasin lagi soal pentingnya konsisten nabung 10% itu. Itu fondasinya banget, gak bisa ditawar. Terus hukum kelima yang tadi kita singgung, itu peringatan keras soal keserakahan sama investasi bodong. Jangan mau dibohongin untung gede tapi nggak masuk akal. Intinya hukum-hukum ini tuh ngasih kita prinsip dasar pengelolaan uang yang bijak. Yang lebih ringkas mungkin ya. Ngomong-ngomong soal perlindungan tadi, saya jadi keinget metafora tembok Babilonia. Kan temboknya kuat banget tuh ngelindungin kota. Kalau diaplikasikan ke keuangan pribadi kita gimana tuh maksudnya? Nah, itu analogi yang bagus. Tembok Babilonia itu ibaratnya garda pertahanan finansial kita. Buat apa? Ya buat ngelindungin dari serangan musuh tak terduga. Musuhnya apa? Ya kayak kehilangan pekerjaan, sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Wujud nyata tembok ini apa? Pertama, dana darurat. Idealnya sih cukup buat biaya hidup 3-6 bulan tanpa penghasilan sama sekali. Kedua, ya proteksi asuransi yang cukup. Asuransi jiwa, kesehatan, mungkin asuransi buat aset penting lainnya kalau ada. Kalau tembok kita ini kokoh, kita jadi lebih tenang kan? Ada rasa aman. Dan rasa aman ini jadi fondasi buat kita berani ngambil langkah selanjutnya, termasuk risiko investasi yang udah kita perhitungkan. Oke, jadi temboknya harus kuat dulu ya. Baru setelah itu kita bisa lebih siap menyambut Dewi Keberuntungan gitu ya istilah di bukunya. Tepat sekali. Buku ini ngegambarin keberuntungan tuh bukan sesuatu yang datang acak, untung-untungan murni gitu. Tapi si Dewi Keberuntungan ini lebih suka sama orang yang proaktif, yang udah siap. Arkad bilang gini, peluang itu adalah Dewi yang sombong, dia nggak akan buang waktu untuk orang yang nggak siap. Keren kan? Jadi keberuntungan finansial itu sebenarnya pertemuan antara persiapan kita, yaitu tadi rajin nabung, terus belajar, bangun jaringan, pokoknya siap-siap sama kesempatan yang lewat. Kita harus aktif menjemput keberuntungan itu, bukan cuma nungguin sambil berharap. Wah, luar biasa sih ini. Kalau direnungkan, prinsip-prinsip dari ribuan tahun lalu ini kok ya masih ngena banget ya sampai sekarang. Jadi, kalau dirangkum lagi nih ya buat Anda semua, intinya tetap sama. Pertama, sisihkan pendapatan. Minimal 10% deh. Kedua, kendalikan belanja. Pinter-pinter bedain, mana butuh, mana pengen. Ketiga, investasikan tabungan dengan bijak dan aman. Jangan gegabah. Keempat, bangun tembok perlindungan finansial Anda. Dana darurat sama asuransi. Itu penting. Dan kelima, jangan lupa, terus tingkatkan kapasitas diri Anda biar bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Ini kayak peta jalan yang udah teruji waktu banget lah. Betul, dan jangan lupa pelajaran paling penting dari Nomasir, anak Arkad itu. Dia kan dikasih pilihan tuh, sekantong emas atau lempengan tanah liat berisi 5 hukum emas. Dia pilih lempengan itu. Kenapa? Karena lempengan itu berisi kebijaksanaan finansial. Itu ternyata jauh lebih berharga. Kalau cuma dikasih emas, ya bisa habis kalian. Tapi kalau punya ilmunya, punya kebijaksanaannya, Anda bisa menciptakan emas itu lagi dan lagi berkali-kali lipat. Jadi prinsip-prinsip yang kita bahas panjang lebar ini, inilah lempengan tanah liat Anda. Jaga baik-baik. Penutup yang sangat kuat. Benar banget. Kebijaksanaan itu aset jangka panjang ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan refleksi nih buat Anda yang dengerin. Dari semua hikmah Babilonia yang udah kita gali bareng-bareng ini, coba pikirin deh, satu langkah kecil aja tapi konkret. Apa yang bakal Anda ambil mulai hari ini juga? Buat mulai nanam benih kemakmuran Anda, buat mulai bangun tembok finansial Anda sendiri. Coba direnungkan ya.